Aku paparkan sedikit ini toh. Aku paparkan Ya, di sini. silakan. Ini aku paparkan supaya si Roni mudah memahaminya. Aku memaparkan dengan metode komparasi antara Tuhan versinya Kristen dengan Tuhan ya versinya Islam. Ini saya komparasikan ya dengan data ya, dengan skema. Besarkan aja diri itu. Yang mana mau itu besarkan terserah saya di sini lihat. Mudah-mudahan Roni paham ya, Dek ya. Ini mungkin seutuhnya aku besarkan aku ya, biar bisa besar ini datanya. Mudah-mudahan paham. Nah ini baru kali ini aku diskusi seserius ini teman-teman ya. Kita komparasikan data, penuh dengan data ini. Bukan seperti misionaris yang berbicara penuh dengan dogma dan juga dusta belaka. Bentar ya, yang mana besarkan penuh ini? Bentar ya. Bentar ubah dulu ini. Oke, kita kaji dulu perjalanan iman ya, dari iman Kristen dengan iman teman-teman Islam ya, perjalanan iman dalam konsep iman Kristen menuju surga. Ini yang surga Tuhannya Kristen. Dalam versi surga Tuhannya Kristen, mereka harus percaya ya skema yang saya bangun ini. Inilah proses skema ini. Yang pertama yang mau saya sampaikan, di mana skema ini ya ribet, menunjukkan sejatinya Tuhan itu bukan maha kuasa tapi lemah. Karena apa? Untuk mendapatkan surga dalam iman teman-teman Kristen, mereka itu harus percaya Tuhan itu lahir. Setelah lahir, mereka harus percaya Tuhan itu hidup di dunia dalam kondisi menderita. Karena tidak ada selain dari penderitaan yang diceritakan tentang Yesus ketika dia hidup di dunia. Karena Yesus hidup di dunia menderita, dia tidak punya apapun, dia miskin, dia tidak punya apa-apa. Selanjutnya Tuhan, teman-teman Kristen itu mengalami proses kematian. Setelah mati ya baru dia bangkit. Setelah bangkit ya baru percaya. Setelah bangkit baru jika percaya tentang hal itu tadi dapat surga dalam iman Kristen. Sementara ya narasi yang saya sampaikan ini tadi tidak ada datanya. Tidak ada datanya di dalam Bible secara eksplisit dikatakan ya Tuhan itu mengalami semua ini, tidak ada. Ini semua adalah bahagian-bahagian di mana merupakan dari dogma dan juga doktrin teman-teman iman Kristen. Sekarang kita lihat dari iman Islam, Tuhannya kami Allah, bagaimana dia memberikan surga? Allah, sifat Allah di dalam iman Islam, dia maha penerima taubat. Yang tertulis dalam surah An-Nasr ayat terakhir, di mana dikatakan innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat. Cukup kamu bertobat, maka Allah akan memberikan jannah kepadamu selama kamu beriman. Karena apa? Ya, karena konsep surga di dalam Islam ya, konsep mendapatkan surga di dalam Islam ya, kamu tidak harus tidak pernah melakukan dosa. Surga di dalam iman Islam itu bukanlah tempat orang-orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi surga di dalam iman Islam adalah tempat yang disediakan bagi orang-orang yang beriman. Selama kamu beriman kepada Allah, tidak menyekutukan dia dengan apapun, tidak menghadirkan tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan lain bagi dirinya, maka kamu layak memasuki surga. Kuberikan analogi kepada Roni. Ini analogi. Seandainya kamu tinggal di Indonesia ini, seandainya kamu melakukan sebuah tindakan kriminal dan kamu diberikan hukuman penjara selama 2 tahun, setelah keluar dari penjara, apakah kamu masih warga negara Indonesia? Apakah kamu masih warga negara Indonesia, Roni? Masih Bang. Masih. Itu jawaban yang betul. Karena apa? Terlepas
terlepas dari kesalahanmu, kriminal yang kau lakukan, kau masih warga Indonesia. Tapi ketika kau makar kepada negara Indonesia, kau makar kepada kepemimpinan Bapak Prabowo, kau hadirkan presiden-presiden lain selain Bapak Prabowo di negeri ini, terus kau ditangkap, apakah kau masih dianggap warga negara Indonesia? Pastinya tidak kan, karena kamu dinyatakan pemberontak. Tidak, karena kau sudah menghadirkan presiden lain selain Bapak Prabowo, gak pantas lagi kau dikatakan warga negara Indonesia. Begitu juga lah konsep surga di dalam Islam. Tuhan kami itu maha kuasa. Dia gak perlu hidup penuh dengan drama, pura-pura lahir, pura-pura menderita, pura-pura diludahin, pura-pura dipukulin, pura-pura dibunuh, pura-pura bangkit hanya untuk menebus dosa. Gak perlu. Hakikat Tuhan itu maha kuasa. Ku ampuni, kata Allah, maka diampuni. Tiada satu makhluk pun yang bisa membatasi dan juga mencegah ampunan dari Allah jika Allah berkehendak memberikan ampunan terhadap hambanya. Nih, saya kasih data nih, katanya. Contoh yang tertulis di dalam surah An-Nisa ayat 122, apa katanya? Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya surga itu tempat orang beriman. Kenapa surga itu harus tempat orang beriman? Karena tidak ada yang bisa menjamin. Allah yang menciptakan kamu, Roni. Allah tahu dalam dirimu itu ada hawa nafsu. Tak mungkin kau hidup di dunia ini tak melakukan dosa, nggak mungkin. Dan apa yang kau sampaikan ini, ya terdapat di dalam sebuah hadis di mana dikisahkan Nabi Muhammad SAW menceritakan ketika malaikat itu melaknat manusia karena dia lihat manusia itu melakukan dosa. Lalu Allah berkata kepada malaikat, tak mudah untuk menjadi manusia, katanya. Inilah kisah yang terjadi di Babilonia ketika cerita tentang Harut dan Marut yang diturunkan di Babilonia mengajarkan sihir. Gitu loh. Dia diuji, terus dibilang Allah, diuji malaikat ini menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia lakukan dosa. Dia berzina, dia minum minuman keras, dia membunuh anak-anak. Karena apa? Allah Maha tahu manusia ini tak bisa luput dari dosa karena ada kutitipkan dalam diri dia hawa nafsu. Makanya Allah janjikan surga bukan tempat orang yang tidak pernah melakukan dosa, tapi tempatnya orang-orang yang beriman. Berbeda dengan konsep surga teman-teman Kristen, di mana surga di dalam iman kalian, ya cukup kalian percaya bahwasanya Tuhan telah menebus dosa kalian. Di mana keadilannya? Kalian yang berzina, Tuhan yang disalibkan. Kalian yang menipu, Tuhan yang menebus melalui darahnya. Kalian yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, Tuhan yang menebus dengan nyawanya. Masuk akal nggak konsep seperti itu, Roni? Enggak juga. Enggak masuk akal. Tidak masuk akal. Kalau orang begitu, apa? Masa aku yang mencuri bapakku yang di penjara? Kan enggak masuk akal. Masa kamu yang mencuri bapakmu yang di penjara? Gitu loh. Tapi konsep yang benar, ketika kamu konsep yang benar itu begini harusnya kan, ketika kamu yang mencuri, kamu yang minta ampun, kamu yang diampuni, setuju? Setuju. Setuju, itu konsep Islam. Itu konsep Islam, bukan konsep di dalam iman Kristen. Tapi sebenarnya, Romi, seperti yang disampaikan oleh teman-teman sekalian, Yesus anak Maria nggak pernah mengajarkan hal itu, Romi. Yesus anak Maria, dia bertuhan. Siapa Tuhan dia? Matius 11:25, Bapak Tuhan dia. Lukas 6 nomor 12, Matius 26 nomor 36 sampai 39. Sekarang coba kita kaji, Yesus itu Islam apa Kristen? Kita kaji, boleh ya? Boleh ya? Kami umat Islam di dalam surah Al-Ikhlas diperintahkan hanya menyembah dan meminta kepada Tuhan yang Esa.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan dan tiada yang setara dengan dia. Poinnya di situ, kami menyembah kepada Tuhan Allah yang Esa, tempat meminta kami hanya kepada Allah yang Esa. Coba kita lihat Yesus di dalam Markus 12:29, dia berkata, dengarlah wahai syema Israel, Tuhan Allah kita. Dia berkata kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Adanya kata di sini, kata-kata kita itu kan ikut ya. Gimana? Kalau kata-kata kita itu kan dia pun ikut juga. Ikut juga. Ada kata kita. Ikut juga. Berarti kan Yesus itu bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa. Umat Islam bertuhan kepada Tuhan Allah yang Esa. Teman-teman Kristen bertuhan kepada Yesus. Bahkan ada yang memiliki konsep Tuhan Tritunggal. Sekarang saya tanya, dari penjabaran yang pertama tadi, Yesus itu Islam apa Kristen? Gak tahu juga sih. Gimana? Gak tahu. Dari konsep ini tuh paparkan ini ya. Di dalam konsep Islam, Tuhan kami itu Esa. Tuhan Allah kami Esa. Ternyata Yesus menyampaikan konsep ketuhanan, Tuhan Allah itu juga Esa. Teman-teman Kristen, ya, konsep ketuhanannya Yesus yang Tuhan, bahkan Tritunggal. Tuhan itu tiga di dalam satu. Dalam pemandangan, dalam pandangan konsep ketuhanan ini, ya, Yesus itu mendekati Islam atau mendekati Kristen? Fikro. Hah? Mendekati Islam bukan? Iya, mendekati Islam. Mendekati Islam. Yang kedua, kami umat Islam pribadinya itu disebut Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Tuhannya. Bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak dari Tuhan kami. Ya, itu konsep Muslim. Kami tidak mengutamakan kehendak kami, tapi kami mematuhi dan juga mentaati kehendak dan jalan kehendak dari Tuhan kami. Ya, kita lihat dalam Matius 26:39. Apa kata Yesus? Ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendakmu Tuhan yang jadi, bukan kehendakku. Dari pemaparan konsep Muslim, setiap pribadi yang berserah diri kepada Tuhan, ya, yang mendekati Muslim, Yesus, yang mendekati sifat Yesus yang Muslim, Islam apa Kristen? Islam. Yang selanjutnya, yang ketiga, ya, di dalam kitab Matius 4 dari nomor 1 sampai 10, Yesus dikisahkan menjalankan puasa. Yesus berpuasa. Sekarang saya tanya, zaman sekarang ini yang menjalankan ibadah puasa masuk ke dalam ranah ibadah wajibnya berpuasa, Islam apa Kristen? Islam sih, setahu saya tiap tahun. Islam. Tiap tahun. Yang keempat, kami umat Islam diperintahkan sujud, hanya menyembah kepada Tuhan Allah kami. Lukas 4 nomor 8, Matius 4 nomor 10, apa kata Yesus? Hanya kepada Tuhan Allahmu sajalah kamu menyembah. Sekarang saya tanya, dari Islam sama Kristen, siapa yang menyembah kepada Tuhan Allah? Sementara kita tahu teman-teman Kristen menyembah kepada Yesus, bahkan ada yang menyembah kepada sosok Tuhan Tritunggal. Dari konsep pemaparan dan perintah untuk menyembah, Yesus itu mendekati Islam atau mendekati Kristen? Mendekati Islam. Islam. Yang kelima, di dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk bersujud kepada Tuhan kami.
Sementara di dalam Matius 26 nomor 39, Lukas 6 nomor 12, Yesus pun berdoa bersujud kepada Tuhannya. Berdoa bersujud kepada Tuhannya. Sementara saya pernah dengar. iya, sementara teman-teman Kristen setiap ibadahnya tidak pernah ada gerakan sujudnya. Mereka hanya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, bahkan terkadang terkesan joget-joget. Sekarang saya tanya, dari tata cara ibadahnya Yesus yang sujud, Yesus itu mendekati Islam apa Kristen? Mendekati Islam. Islam. Lalu kita kata yang pertama, Yohanes 17 nomor 7. Nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Aku Yesus yang telah Engkau utus. Di situ kita bisa dapat poin narasinya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal yang dikatakan oleh Yesus, kita harus mengakui satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus adalah utusan. Yang beriman kepada Tuhan Allah, yang beriman kepada Tuhan Allah satu-satunya yang benar, dan Yesus kami pandang sebagai utusan. Islam apa Kristen? Islam. Berarti hidup yang kekal yang diajarkan dan disampaikan oleh Yesus mengarah kepada Islam apa kepada Kristen? Mengarah Islam sih. Kepada Islam. Gimana? Apa namanya? Ngelek ini. Ngelek Roni, kamu ngelek Roni. Aku yang ngelek, Roni yang ngelek. Aku yang ngelek apa Roni yang ngelek ini? Dari apa tuh? Patah-patah Roni. Patah-patah. Roni patah-patah. Apa itu? Putusan itu suruh. Patah-patah loh. Roni yang ngelek kan? Ya, dia off cam aja toh, off cam aja dia. Udah off cam aja Roni. Jaringannya nggak kuat. Nah, udah. Silakan. Nah. Halo. Ya, silakan. Suruhan bukan? Gimana? Gimana Roni? Utusan itu artinya suruhan bukan? Iya, suruhan. Utusan Yesus itu utusan. artinya disuruh. Iya, disuruh. Oh, begitu. Siapa yang menyuruh Yesus? Berarti selama ini saya di jalan yang sesat dong. Iya. Jalan yang salah. Tapi Roni, ketika kau imani Yesus itu sebagai utusan, kau juga harus siap menelan sebuah kepahitan. Apa kepahitan itu? Apa itu? Yesus itu diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dia hanya untuk umat Israel. Makanya di dalam Bible, Yesus itu tidak pernah berseru, wahai manusia, hukum yang utama, dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Enggak. Dia selalu berkata, wahai Bani Israel. Semua ayat-ayatnya perkataannya mengatakan, wahai Bani Israel. Nabi yang diutus untuk seluruh umat manusia itu Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Anbiya ayat 107. Tapi Roni, kau nggak usah berkecil hati. Karena apa? Karena ketika Nabi kami, Nabi akhir zaman ini diutus, apa-apa yang diajarkan oleh dia selaras dengan apa-apa yang diajarkan oleh Yesus. Jika kamu mengikut Yesus dapat hidup yang kekal, maka ketika kau mengikut Nabi Muhammad SAW, maka kamu akan mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi kalau Islam ini banyak nggak persyaratannya? Tidak ada. Kalau Kristen kan itu harus dibaptis dulu, harus apa dulu, ini dulu gitu. Tidak ada. Di dalam iman Islam tidak ada persyaratan untuk masuk Islam, tidak ada.
Yang ada hanya password. Apa itu passwordnya? Kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kamu sudah maka kamu sudah Islam pada saat itu juga. Berarti saya harus sunat dulu dong. Gimana? Berarti itu kan umat muslim kan rata-rata kan disunat itu. Iya. Tadi dengar Roni ya. Dengar Roni ya. Kamu dikatakan beriman bukan ketika kamu sunat, tapi ketika kamu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi kami di dalam hadis. Ketika malaikat Jibril alaihissalam menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hukum kepada orang sekitar, Jibril berkata, "Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Bagaimana untuk menjadi Islam?" Apa kata Rasulullah? "Hendaknya kau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah." Kami manusia, kau manusia, dengan persaksianmu saja kami cukup percaya. Tapi tentang apa yang ada di dalam hatimu, itu urusan dirimu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak bisa membantah ketika kamu bersyahadat, lisan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami tidak bisa membantah syahadatmu. Apalagi berkata, oh itu mulutnya aja yang syahadat, hatinya nggak begitu, nggak boleh. Karena apa? Salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW itu pernah ditegur akan hal itu. Ini ketika terjadi dalam perang. Ada satu musuh ketika hendak ditebas, dia mengucapkan otomatis tiba-tiba mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tapi saudara muslim ini, sahabat Nabi ini tetap membunuh dia hingga dia meninggal dunia. Lalu Rasulullah marah. Apa kata Rasulullah? Kenapa kau tetap membunuh dia? Bukankah dia saudaramu? Ya Rasulullah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia takut akan mati. Apakah kau telah melihat hatinya? Kata Allah. Kata Rasulullah, apakah telah melihat hatinya? Apakah telah kau belah hatinya? Kata dia. Kata Rasulullah. Terdiam sahabat itu. Jadi untuk hati itu urusanmu sama Tuhanmu, bukan kami. Tapi ketika kamu melafazkan itu, kami menjadi saksi mendengarkan itu, maka kami membenarkan persaksianmu, bukan membenarkan apa yang tersimpan dalam hatimu. Nah, apakah aku masuk surga? Pasti masuk surga. Berdasarkan surah An-Nisa, surah Al-Bayyinah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, kau masuk surga. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang beriman itu akan masuk surga. Bahkan di dalam surah Fussilat nomor 3 ayat 30 dikatakan, innal ladzina qalu rabbunallah. Di situ kalau kau tahu tentang nahuroni, kalau huruf alif yang bergaris kasroh itu bertemu sama huruf nun yang bertasdid, itu sebuah penegasan di atas sumpahnya manusia itu. Di atas sumpahnya manusia, sebuah keyakinan dan kepastian yang dikatakan oleh Allah. Karena memang Allah yang berkata. Apa katanya? Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah dan dia istiqomah atas itu, maka tidak ada kesedihan di hatinya, malaikat akan menyampaikan kepadanya surga untukmu dari Tuhanmu. Sementara ayat seperti ini tidak ada di dalam Bible. Di mana teman-teman, tap-tap layar teman-teman, akun hostnya kena tombak ini teman-teman, tolong di tap-tap layarnya teman-teman, akun hostnya kena tombak kan, ngelek dia kan. Ini aku coba naikkan lagi akun hostnya teman-teman, mudah-mudahan nggak kena ban ya. Ya, ada teman-teman kita ya yang tidak suka dengan live ini, berupaya mengumpulkan orang untuk menombak. Jadi suaraku masih kedengaran, Sal? Masih. Oke, sementara di dalam Bible, masih bang, masih. Ya, di dalam Bible Roni tidak ada satu ayat pun di mana Bible itu menarasikan sebagaimana Al-Quran surah Fussilat menarasikan. Tidak ada yang mengatakan sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Yesus dan dia istiqomah atas itu, dia tidak perlu bersedih hati karena surga atas dia. Tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Bahkan yang kebalikannya ada, di mana dikatakan orang yang manggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, diusir oleh Yesus dan dikatakan Yesus yang membuat kejahatan. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Jadi langkah pertama untuk kau menjadi seorang yang beriman,
ya, kamu ucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi ingat Roni, surganya umat Islam itu bertingkat-tingkat. Maka dalam surah Al-Bayyinah dikatakan, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan yang melakukan amal soleh. Makanya dia dikatakan dalam Al-Quran itu ada 2, orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Kalau kamu beramal soleh, maka surgamu itu akan lebih baik. Kalau kau beriman pasti masuk surga, tapi nikmat surgamu, indahnya surgamu tidak akan sama dengan orang-orang yang beramal soleh. Sama ketika di dunia kan, orang yang bergaji 1 juta dan orang yang kerja keras bergaji 1 hari 50 juta, beda dapatnya kan. Ada yang dapat 1 juta, ada yang dapat 50 juta, begitu juga di surganya Islam tadi gitu loh. Nah, salah satu wujud nyata dari amal solehmu ketika kamu setelah mengucapkan syahadat, kamu itu bersunat. Karena di dalam surah An-Nahl 123, ya, Nabi Muhammad SAW beserta umat Islam diperintahkan mengikuti milahnya Ibrahim, kakek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu milah itu adalah bersunat, gitu loh. Tapi, ya, berarti disunatnya itu sesudah masuk. Iya, sesudah bersyahadat. Apakah kalau sudah menjadi muslim, apakah saya masih boleh mendoakan orang tua saya atau tidak? Oke, dengar Roni ya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, selamatkan dirimu, lalu istri dan anak-anakmu, keluargamu dari api neraka. Selamatkan dulu dirimu Roni. Dirimu dulu kau selamatkan. Kalau sudah kau selamatkan dirimu, ya, kau selamatkan dirimu, nggak perlu kau doakan orang tuamu. Amal soleh kau ini bisa menjadi penyebab orang tuamu mendapatkan hidayah yang serupa denganmu. Nggak perlu itu. Bahkan ketika kau beramal soleh, ya, kau meminta sesuatu kepada Allah, maka Allah akan memberikan apa yang kau minta, Roni. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah maha mengabulkan doa. Makanya gini ya, kegagalan faham, ya, kesalahan dari teman-teman yang ingin masuk Islam ini, dia mau diselumuti oleh rasa takutnya. Kalau aku nanti Islam, bagaimana aku meninggalkan maksiat? Kalau aku nanti Islam, bagaimana aku meninggalkan kebiasaan burukku yang berzudi, bernarkoboi, berzina? Bagaimana dengan orang tuaku? Bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan anakku? Bagaimana dengan opungku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan masa depanku? Itu bukan urusanmu, Roni. Jangan kamu mengurusi satu urusan yang menjadi urusannya Allah. Itu urusannya Allah. Yakinlah kau, tanpa kau pun meminta, maka Allah akan memberikan kepadamu. Kodok yang ada di semak-semak itu nggak pernah minta kepada Tuhan tentang rezekinya. Semut yang di lubang yang gelap itu tidak pernah meminta rezeki atas dirinya, tidak pernah meminta tentang kebutuhannya. Tapi Tuhan Allah mencukupi rezekinya. Buktinya semut masih ada sampai sekarang, kodok masih ada sampai sekarang. Rezeki yang mendatangi kodok, rezeki yang mendatangi semut. Karena apa? Terkadang kita lebih hina daripada binatang. Kenapa kita lebih hina daripada binatang? Ya, kita memikirkan sesuatu yang menjadi urusannya Tuhan. Kita tidak memikirkan sesuatu yang menjadi urusan kita. Urusan kita ini hanya urusan kita beriman dan bertakwa, habis. Yang lainnya bukan urusanmu. Kodok, lalat dan yang lain itu nggak pernah minta itu sama Tuhannya itu. Tapi Allah cukupi rezekinya, Allah berikan dia kehidupan sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka langkah yang pertama, Roni, selamatkan dirimu dulu. Bagaimana cara menyelamatkan dirimu? Kau jaharkan, kau nyatakan, kau syiarkan, kau katakan keimananmu dengan cara mengucapkan 2 kalimat syahadat. Maka segala ketakutanmu, segala persoalanmu bukan lagi jadi urusanmu, tetapi menjadi urusan yang telah menciptakanmu. Bagus ini kawan-kawan, Islam ini memang betul bagus. Saya menyatakan bagus.
Habis ucapan yang dari Bapak tadi, saya masuk ke sini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bang Farouq, aku melek nggak Bang Farouq? Enggak. Sabar dulu, Sal. Apakah Bang Roni siap menyatakan keislamannya hari ini, saat ini juga? Mudah-mudahan bisa. Oke, ini saya besarkan Bang Roni ya, teman-teman. Rekam teman-teman ya. Bang Roni, seperti yang saya sampaikan tadi, ya, untuk membuktikan dan membenarkan imanmu, kau harus menjaharkan, kau harus melafazkan, menyatakan imanmu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan hari ini saya akan mentalkin kamu, atas izin Allah, saya akan membimbing syahadatmu disaksikan oleh 2,4 ribu penonton, di mana ya kami yang ada di sini kelak di yaumil akhir akan menjadi saksi syahadatmu hari ini. Tapi perihal tentang apa yang ada dalam hatimu dan apa yang kau buat setelah ini, ya itu urusanmu dengan Allah, dengan Tuhanmu, bukan dengan kami. Ya, boleh diikuti saya Bang Roni? Boleh. Oke, simak Bang Roni ya. Bismillah. Coba tangannya begini Bang, tengok saya Bang. Bismillah. Nirrahim. Dengan menyebut nggak ada suaranya Bang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Oke, ini simak teman-teman ya, jangan sampai ngelag ya. Ini poinnya teman-teman. Simak Bang Roni. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Ya, kita ulangin lagi ya. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Oke, ini artinya ya, diresapi Bang Roni ya. Kalau tadi mungkin kau membaca, kau tidak tahu artinya, tapi inilah arti dari apa yang kau katakan tadi, dan benarkan dengan lisanmu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Gimana teman-teman di bawah? Sah? Teman-teman di bawah tiping. Sah teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sah. Masya Allah. Ahlan wa sahlan Bang Roni, ahlan wa sahlan Bang Roni. Masya Allah. KTP-nya ya? yang baru. Masya Allah. Ya, nanti bentar lagi teman-teman. Masya Allah. Bang Roni, hari ini semua dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah. Kau bersih ya Bang. Kau bersih. Seandainya wallahi, seandainya saat ini
Aku berdekatan denganmu, niscaya nggak akan ku sia-siakan momen ini. Akan ku peluk tubuhmu, abangku. Dengan pelukan itu aku berharap keberkahan yang ada pada tubuhmu saat ini bisa mengalir kepadaku. Setidaknya keberkahan itu bisa menjauhkan aku dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Nah, ini untuk penegasan lagi Bang Roni ya. Disimak Bang Roni. Bang Roni, di dalam imanmu saat ini, Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Ciptaan, Bang. Ciptaan, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gini Bang Roni ya, mungkin setelah ini ada beberapa banyak kesulitan yang kau hadapi ya, karena saya yang mensyahadatkan kamu. Insya Allah saya siap menjadi pembimbingmu, siap memudahkan urusanmu untuk fakih atas agama Allah ini. Maka untuk itu saya harus tahu kontak personmu abangku. Kita harus bisa berhubungan melalui telepon supaya ya aku tahu kesulitan-kesulitan apa yang akan kau hadapi, dan insya Allah saya pribadi dengan seluruh umat muslim yang ada di sini ya bersedia membantumu untuk memudahkan urusan takwamu, urusan ibadahmu. Oleh karena itu Bang Roni, boleh tulis nomor WA aku Bang? Nomor saya aja Bang, ditulis nggak apa-apa. Iya, coba ntar ya. Ya, silakan Bang Roni. Bang Farouq, Jangan, Bang Farouq, jangan. Nanti diganggu. Jangan. Aja Bang Farouq, biar ku DM dia, nanti ku kirim sama Bang. Nggak usah nomor WA aku saja Bang. Nomor WA aku saja, setelah itu kau pilih. Boleh. Kalau nomormu nanti kau diganggu Bang. Catat Bang. WA aku saja Bang. Bentar lagi Bang kita berdua teman-teman. Ntar lagi kita berdua teman-teman. Udah siap untuk ditulis? Bentar Bang. Coba Ustaz Dio di mana untuk mimpin doa? Aku cari, belum ada beliau. Udah aku cari mulai tadi, yang ada permintaan sekitar 40 orang minta naik, tapi gak ada Ustaz Dio. 08 52, jangan ditiru, jangan diikutin ya. terus 9751 terus 9456. oke Bang. Oke, coba diping dulu Bang Roni, biar ku terima nomor wawamu Bang. Diping dulu. Bentar teman-teman ya, untuk berdoa sebentar teman-teman. Kita selesaikan dulu apa prosedur-prosedurnya, karena setelah ini kita mengurus sertifikat mu'alafnya dia teman-teman ke API pusat teman-teman. Coba diping Bang. Ini Ustaz tata dulu Bang Farouq ya, siapa tahu bisa naik. Ya, coba dihubungi. Syukran Abah Setia, barakallahu fikum. Yang mau memberikan hadiah teman-teman, berikan kepada saudara baru kita saja teman-teman. Jangan ke Bang Farouq ya, afwan teman-teman. Berikan kepada saudara baru kita. Karena apa? Karena itu yang disampaikan, dipesankan Nabi Muhammad SAW. Ketika di Mekah maupun di Madinah ada saudara baru yang bersyahadat, Rasulullah SAW mengatakan, berikan hadiah kepada saudara baru ini. Apapun itu, ada yang memberikan satu butir, ada yang memberikan segenggam gandum, ada yang memberikan jubah perang, ada yang memberikan pedang, ada yang memberikan baju, ada yang memberikan celana. Hadiah, karena apa? Hadiah yang kita berikan kepada saudara baru kita ini, kita mengharapkan keberkahan yang ada pada dia saat ini bisa mengalir kepada kita teman-teman. Saat ini tubuh si Bang Roni ini seperti bayi yang baru lahir ini loh Bang. Bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Jika kamu berhenti dari kekafiranmu, niscaya Allah akan memberikan ampunan kepadamu dan disiapkan jannah atau surga yang mengalir di bawah-bawahnya untukmu. Allah yang mengatakan. Apa yang salah teman-teman? Kenapa kita kenapa kita menyanyiakan kesempatan itu? Kan gitu. Kita ingin mendapatkan keberkahan juga dari beliau ini. Jangan hanya dia yang dapat berkahnya hari ini kan. Semoga orang tua kita dapat berkah. Makanya saya minta naik. Saya mau minta doakan orang tua saya, orang tua Sal, orang tua Bang Farouq, semua orang tua kita mendapat hidayah macam saudara kita Roni. Makanya saya minta naik. Ya, coba di ping aku Bang Roni, di ping.
Udah bang, lagi kubungin bang, belum ini. Enggak, si Bang Roninya nomor WhatsApp tadi di ping Bang. Cari nomor. Bang Farouq, aku hubungi Boru Sinaga biar bisa telepon Ustadz Sugi, boleh nggak? Ya boleh Bang. Aku minta nomor WhatsApp Bang Roni dulu biar aku dapat nomor kontak Ya, ya. dia. Siap. Udah itu bang. Oke, Masya Allah. Bang Roni bisa difotokan KTP-nya Bang, kirim ke aku Bang, biar urus sertifikatnya Bang. Gak ada KTP aku ini bang. Apa? Suruh pengen lagi buat apa itu Bang Farouq ganti judul bang Farouq. Gimana? KTP saya kemarin hilang di proyek ini lagi pengurusan di Capil. Oh, abang tinggal di mana? Kakaknya aja, Bang Farouq, kakaknya aja suruh kirim, kartu keluarga. Dulu. Abang tinggal di mana Bang Roni? Di Batam bang. Oh di Batam, dekat bang apa Di ya? Batam daerah mana? Lek, kok di Batam daerah mana? Kita di Batam juga, Lek. Saya di Sungai Panas bang. Oh, Sungai Panas. Dengan rumah sekolah di mana, Lek? Dekat Simpang Kuda, Ruko Taman Sentosa ini. Itu nanti kita bisa jumpa, Lek. Tolong kirim kakak, saya tinggal di Muka Kuning. Lek, kirim kakak sama Lek Farouq. Sama Bang Farouq. Lek, kirim kakak, foto Iya kakak. ada kakaknya, foto kakaknya. Kartu kirim keluarga. Ada. Kartu keluarga jadi fotoi. Coba saya cari dulu bang. Iya, coba cari Bang. Fotokopinya pun dikirim kemari, boleh difotokan. Kirim melalui Wawa ya. Masya Allah, orang Batam saudaraku, ya Allah ya. Kita jumpa. Ini Bang Farouq minta nomor WA, nanti kita pantau dari yang dari sini Bang Farouq. Nanti kalau udah Bang Farouq itu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh dari perangkat Bang Indra mungkin teman-teman. Ya silakan teman-teman ya. Beliau juga orang Batam, alhamdulillah ya. Untuk kedepannya kita bisa ada jalur ya untuk ngapain beliau melalui Bang Naga. Buat teman-teman yang ingin memberikan sesuatu ke beliau, saran Bang Farouq jangan langsung DM beliau ya teman-teman ya. Saya tahu girah kalian begitu luar biasa kan, ingin berbagi pada beliau, tapi kita satu komando teman-teman ya, kita satu pintu. Supaya tujuannya apa? Jangan sesuatu yang dulu pernah terjadi lagi di Komal ini. Kita satu pintu teman-teman. Semua informasi itu melalui Bang Farouq dulu, jangan ke beliau teman-teman ya. Jangan ke beliau dulu, beliaunya jangan di DM dulu. Aku mau memberikan ini itu jangan dulu teman-teman. Tolong telepon Ustadz Sugi di rumah Bang Farouq ini. Ada SOP-nya lah bilang Bang Farouq ya kan. Misalnya memberikan sesuatu itu Bang tahu dulu bagaimana. Masya Allah, syukur jazakallah Bang Indra. Mantir. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Bang Indra. Bang Farouq, kata Boru Naga udah dihubungi Ustadz Sugi. Aku udah hubungi Ustadz Dio. Aku udah hubungi Ustadz Dio teman-teman. Ini ada Pak D Sugi juga. Assalamualaikum Pak D. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di bawah dari tadi nggak dinaik-naikin. Astagfirullahaladzim. Moderator. Mana moderator ini?
Nyimak dari Pak De, tadi. ya. Aku Afwan, minta Pak De. maaf Ustaz tadi, Pak De, aku cari Pak De tadi nggak ada waktu aku di bawah. Minta maaf, kami deking pun minta maaf Pak De. Saya sebagai moderator saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak De. Pak De Ya, Sugi. ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bang. Namanya yang minta banyak itu ada 36 atau berapa tuh saya tengok. Iya. Wajar. Saya cari Pak De tadi yang nggak ada sebelum masuk Islam saya sudah cari Pak De tadi waktu saya di bawah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Saya sebagai moderator Ya, dan deking pun minta maaf Pak De ya. Dio juga ada udah nih potong gaji kata Ustadz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dio. Nah, Bang. Alhamdulillah sehat walafiat Bang Ustadz Dio. Tuan siapa tuh? Allah berkahi hartanya. Jazakumullah khairan. Barakallah. Amin. Enggak ada Bang. Yang ada ini Akui yang ada. Kalau itu kan nggak ada agamanya, masa kalau KTP kita kan difotokan. Kena bom dia nanti. Bang Roni difotokan aja surat itu, kirim ke aku Bang. Jangan dinampakkan Bang, difoto aja, kirim WA ke aku Bang. Dikirim WA ke aku, difoto aja Bang. Adanya akte aja ini Bang. Iya nggak apa-apa, foto aja akte itu, kirim ke aku Bang ya. Apa itu akte kelahiran itu? Iya. Iya. Ya udah, nggak apa-apa, bisa. Iya, foto aja itu Bang. Tapi jangan nampakkan kamera Bang Roni. Jangan nampak kamera Bang, jangan nampak kamera TikTok Bang. Kena ban nanti Bang. Kamera WA Bang aja fotokan, kirim ke aku Bang. Ini khusus untuk umat muslim yang ingin membantu, harus satu jalur ya, melalui Bang Farouq. Tidak boleh langsung ke orangnya ya. Ingat ya, pengalaman yang macam kita harus satu jalur melalui Bang ya. Dia berurusan ya. Karena orang ini dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah SWT, kemudian amalnya terhitung. Ini terus berkata yang sedih pada pun mohon yang menjadi baik lagi dengan kebaikan itu kalau dari keadilan dan jauh di ya agar itu
memohon kepada Allah dari diberkahi Allah doa kita yang diambil oleh seorang berucap dan kita kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad alihi ya Rabbal alamin. Wala afiat wa syhadatkan fil ilmi berkatan fi rizki tobat qabla maut rahmatan indal maut maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib lana fi sakal maut inna ansuku isa rabbana tusiku badana wablana ya Rabb, pada siang ini semua bermohon kepadamu Allah, bermunajat kepada Allah, kami syukur nikmat iman yang lalu berkah ya Allah. Kami beri Allah ini bertambah daya Allah dengan syahadat mudah kami ini dan Kristen masih mampu mulia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, beri hidayah kepada orang-orang yang dicintai ya Allah. Saudara semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mengampuni dosa ya Allah. Kami bersama kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kami lapangkan ya Allah. Saudara yang saat ini sedang berada ekonomi Allah. Ini dalam kami ya Allah ya Allah. Kami jangan menyampaikan kebenaran Islam ya Allah. Bukan dari saya berbuat dan ya kebahitan jika kami ya Allah. Hari ini sampai yang kita nanti setelah Anda mendesak ya untuk
air